Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah pandangan kasih. Terambil dari Markus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Dikisahkan suatu saat ketika Tuhan Yesus turun dari perahu, di pinggir pantai datanglah orang yang kerasukan roh jahat, orang dari Gerasa. Orang ini menyembah Tuhan dan orang ini tahu roh-roh jahat itu akan segera diusir oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian menanyakan siapa nama orang itu. Orang itu berkata legion, karena jumlah roh jahat yang masuk ke dalam orang itu jumlahnya banyak. Orang itu kehilangan identitas. Orang itu dijauhi orang lain. Orang itu tidak diorangkan. Orang-orang takut mendekat kepadanya. Tetapi Tuhan memandang penuh kasih terhadap orang yang kerasukan roh jahat itu. Sehingga Tuhan membebaskan orang yang kerasukan roh jahat ini. Roh-roh yang begitu banyak meminta kepada Tuhan agar boleh masuk ke dalam babi-babi. Dan Tuhan izinkan. Diceritakan kira-kira 2000 lebih babi itu. Kemasukan roh jahat terjun ke dalam jurang dan mati. Dan setelah itu, orang yang kerasukan roh jahat itu menjadi orang yang sehat kembali. Dan dia memiliki identitas sebagai manusia yang normal. Ayat 18 sampai dengan 20 berkata demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Orang ini sekali lagi memiliki latar belakang dia kerasukan roh jahat. Bukan satu, bukan dua, jumlahnya banyak. Ya kira-kira 2000 lebih. Tetapi Tuhan memandang orang ini dengan penuh kasih. Tuhan fokus kepada orang itu. Dan Tuhan memberikan bantuan. Tuhan memulihkan hidup orang ini. Bagaimana kita bisa memiliki pandangan kasih? Mother Teresa mempunyai sebuah quotes yang terkenal. Jika engkau menghakimi seseorang, maka engkau tidak punya waktu untuk mengasihi dia. Oleh karena itu, apa syarat kita bisa mengasihi? Ada ketika kita tidak menghakimi orang tersebut. Lalu mengapa kita mudah menghakimi seseorang? Mari kita renungkan. Ikan dan monyet. Ikan berkata, "Monyet, kamu bodoh, kamu tidak bisa berenang." Dan memang monyet tidak bisa berenang. Tetapi bukan karena monyet bodoh. Memang dia diciptakan tidak bisa berenang. Tetapi monyet berkata kepada ikan, "Ikan, kamu bodoh. Kenapa kamu tidak bisa memanjat seperti saya?" Itu adalah contoh yang sederhana karena kita menilai seseorang berdasarkan kacamata kita. Yang kedua adalah ketika kita tidak tahu akan latar belakang hidup seseorang. Wah, kenapa orang itu mudah marah? Mengapa orang itu begitu pendiam? Mengapa orang itu begitu cerewet? Susah sekali stop bicaranya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu latar belakang hidup seseorang. Dan itulah sebabnya kita mudah menghakimi. Lalu bagaimana kita belajar untuk kita mengasihi? Yang pertama adalah kita fokus kepada keadaan dan orang-orang di sekitar kita. Kita belajar untuk menjadi peka. Bukan untuk menghakimi. Kita memperhatikan mereka sebagaimana mereka ada. Dengan pandangan penuh kasih. Karena sesungguhnya sekali lagi kita tidak tahu latar belakang mereka. Kita tidak tahu kenapa dia bersikap demikian. Kedua, kita jangan menghakimi karena sesungguhnya yang bisa menghakimi adalah Tuhan. Kita diminta untuk kita memiliki pandangan kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang kerasukan roh jahat.
Dan yang ketiga, kita memberikan bantuan yang kita bisa lakukan. Mari kita melakukan pandangan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak menghakimi dan kita memberikan bantuan. Semoga kehadiran kita menjadi satu hal yang Tuhan pakai untuk bisa menyentuh kehidupan seseorang dan mengubah orang tersebut. Itu karena kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Orang yang awalnya kerasukan setan, Tuhan pakai sebagai orang yang memberitakan kasih setia Tuhan kepada dirinya. Dan Tuhan juga pakai saudara dan saya untuk memberitakan kasih Tuhan dan melakukan pandangan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.